Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Kiranya kasih karunia Bapa Surgawi turun atas kita semua di dalam anugerah kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema dasar keimanan yang benar dan teguh. Ya. Kalau saudara nanti pelajari ayat ini sering dikhotbahkan, banyak dikhotbahkan saudaraku, tentang dua macam dasar. Ya. Nah, saya membaca banyak versi-versi dari hamba Tuhan tentang khotbah-khotbah ini. Beberapa juga saya ambil untuk referensi. Dan saya mendalami ayat ini, sekali lagi saudaraku, dengan bahasa aslinya yang ternyata lebih mendalam dan lebih memberkati. Nah, saya akan membahas ayat per ayat. Yang pertama adalah kita buka ayat 46 dalam Lukas 6 ayat 46, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara kalau baca ini miris ya. Ini Tuhan yang ngomong loh. Ngapain kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi gak pernah lakukan? Itu bentuk kekecewaan loh saudara. Saudara pernah lihat Tuhan kecewa? Ini. Nah seperti biasa saudaraku, ayat yang kasih saya warna, itu yang saya menjadi perhatian saya. Ya. Mari kita lihat kata Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ditulis Kyrios. Kadang juga disebut Kurios. Nah kata Kyrios ini memiliki beberapa arti saudaraku. Yang pertama adalah memiliki otoritas tertinggi. Itu kalau orang nyebut Tuhan, Tuhan itu yang punya otoritas tinggi. Kedua, pemegang kendali kehidupan. Yang ketiga, memberi keputusan atas kehidupan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berseru kepada Tuhan, itu sebetulnya mereka mempercayai bahwa Tuhan itu punya otoritas yang tertinggi. Orang yang berseru kepada Tuhan itu mempercayai bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Nah orang yang berseru sama Tuhan, saudaraku, yang ketiga, adalah orang yang percaya juga bahwa Tuhanlah yang memberi keputusan atas hidupnya. Apa yang diputuskan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ngerti itu. Tetapi setelah mengerti, hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tapi ngerti ini sudah. Tapi nggak dilakukan. Itu tadi ayat itu. Nah kalau sudah sampai pada tahap seperti ini, saudaraku, berapa kali kita nyebut Tuhan dalam sehari? Dalam kita doa Tuhan berkali-kali. Ya, bahkan kalau orang kita lihat sesuatu, ya Tuhan, gitu, disebut lagi. Nah kata Tuhan itu tiga ini, saudaraku. Orang itu ngakui ketiga hal ini. Tetapi kalau sudah ngakui tiga hal ini dengan menyebut Tuhan itu, lalu tidak melakukan, ini yang disebut pembohongan. Kita itu pembohong, saudara. Kita itu penipu. Nipu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, ngapain kamu berseru aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu gak melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi saya baca ini tuh, di Tuhan lagi kecewa. Saudara jangan pikir Tuhan gak bisa dikecewakan, saudara, bisa. Ya. Baru setelah ayat ini masuk ayat 47, masih ada kata melakukan, saudaraku ya. Ini tentang Yunani, tentang Tuhan, yaitu Yunani dalam artinya kurios. Lalu kata melakukan. Kata melakukan itu ditulis dengan poieo. Nyebutnya ya, poieo. Ini memiliki tiga pengertian, saudara. Yang Tuhan inginkan, kita ngerti tentang Tuhan dari tiga hal itu, kemudian jangan sampai tidak melakukan, tapi melakukan. Nah kata melakukan di sini, poieo itu memiliki tiga pengertian. Yang pertama, melakukan karena sudah setuju dari awal. Nah saya kasih catatan di bawahnya, orang setuju, ya, orang mau melakukan itu karena setuju. Ya umumnya begitu kan.
Kalau nggak setuju dia nggak mau lakukan. Nah, adanya setuju karena orang itu juga memahami perintahnya. Memahami perintahnya, setuju, lakukan. Itu poieo, pengertian yang pertama. Itu yang diharapkan Tuhan. Panggil Tuhan, ngerti, lakukan ini. Setuju dengan firman-Nya. Lalu yang kedua, poieo juga artinya pelatihan. Pelatihan sampai pada tahap kita mampu untuk melakukan perintah Tuhan dengan benar. Jadi saudaraku, kata melakukan itu, saya tertarik dengan arti kedua, pelatihan. Ngerti firman Tuhan, setuju, latihlah. Kita harus melatih untuk belajar melakukan itu, saudaraku. Nah, saudaraku, orang menjadi sabar tidak terjadi dengan tiba-tiba, betul? Demikian juga untuk orang menjadi mahir melakukan sesuatu, nggak terjadi tiba-tiba. Demikian juga yang Tuhan inginkan, orang yang mengaku Tuhan sebagai otoritas tertinggi, yang mengambil keputusan, kita dengar firman-Nya, setuju mau melakukan, belajarlah. Untuk menjadi sabar, untuk menjadi orang ahli itu nggak terjadi tiba-tiba, harus sabar. Ketika kita melakukan gagal, bangkit lagi saudara. Saudara kalau melihat Alkitab, Abraham pernah gagal, tapi dia nggak berhenti. Ishak pernah gagal. Yakub dalam sisi yang lain pernah gagal, tapi mereka nggak berhenti untuk terus melatih dirinya. Sampai kepada melakukan perintah Tuhan dengan benar. Abraham sempat nyimpang. Lagi, Daud sempat gagal. Bukan cuma gagal, memalukan. Tapi dia bangkit lagi. Latih. Jadi orang Kristen mesti harus berani latihan, saudara. Jangan diem. Praktekkan latihan. Masih suka marah, masih suka dendam, latih untuk mengampuni. Ini kata poieo. Karena untuk kita menjadi ahli, itu enggak tiba-tiba jadi. Abraham enggak tiba-tiba jadi bapak orang percaya. Enggak. Sempat dia orang yang enggak percaya sama janji Tuhan. Tapi proses menjadi bapak orang percaya ada pelatihannya dia. Ya, ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Saya takut waktunya enggak nyampe, saudaraku. Arti poieo yang ketiga adalah mengerjakan sampai tujuan yang diperintahkan Tuhan itu tercapai. Saudara Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian Daud, dia kemudian setelah berlatih, dia naik lagi, dia kerjakan sampai pada tujuan Tuhan tercapai atas kehidupan mereka. Sesuai yang Tuhan inginkan. Ya. Nah saudara, Tuhan itu tidak pernah perintahkan hal yang tidak mungkin untuk kita tidak bisa kerjakan. Enggak. Tetapi semua yang Tuhan perintahkan dapat dikerjakan manusia, saudara. Dan Tuhan menghargai memang free will, hak bebas manusia. Tuhan katakanlah ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Saudara berkata, oh enggak bisa Tuhan, berat. Terlalu menyakiti. Dia mengkhianati aku terlalu dalam. Itu kan yang ngomong saudara. Tapi saudara sebetulnya bisa. Bicara soal pengampunan saudaraku, itu soal pilihan. Saudara milih tetap dendam atau pilih mengampuni. Dan itu perlu dilatih. Tuhan gak pernah perintahkan sesuatu yang gak mungkin kita gak bisa kerjakan. Semuanya bisa. Tetapi pilihan kita menentukan. Dan Tuhan ingin, jangan cuma panggil nama Tuhan, tapi gak melakukan perintah Tuhan. Nah kalau sudah begini, Lukas 6 ayat 46 ini saya bisa ambil sebuah kesimpulan. Ya, dari apa yang sudah kita lewati tadi. Lukas 6 ayat 46 merupakan tahapan yang pertama, mendengar firman Tuhan, memahami dan setuju dengan firman itu, melatih diri untuk hal itu. Dan yang keempat, kerjakan dengan kesungguhan. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam pengiringan jadi Kristen, timbul tenggelam. Karena nggak ngikuti tahapan seperti ini.
Mendengar firman Tuhan, gak memahami, dia diam aja. Makanya ketika firman Tuhan datang keras, dia gak setuju. Ya karena dia gak paham. Sudah begitu dia gak pernah mau melatih tentang perintah Tuhan. Datangnya kecewa dia. Jangankan mengerjakan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, mengapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu gak mengerjakan yang aku kerjakan. Masuk ke ayat selanjutnya, saudaraku. Di dalam Lukas 6 ayat 47, baru masuk ke dasar ini. Setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan. Setelah Tuhan selesai di ayat 46 nih. Yang Tuhan inginkan jangan cuma panggil-panggil Tuhan, tapi nggak lakukan. Harus lakukan dengan tahapan-tahapan tadi. Saudara tahu ya, saya nggak akan ulangi lagi. Baru masuk ayat ini. Nah kalau orang sudah mengerti tahapan-tahapan seperti itu, maka masuk ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dapat disamakan. Ini dia, Tuhan sudah masuk pada pengajaran tentang dasar yang benar. Setiap orang yang datang kepadaku, setiap pribadi, siapapun itu. Bukan cuma datang, dengar firman Tuhan, ini penting. Mendengar firman Tuhan lalu melakukan, Tuhan akan samakan dengan apa? Tapi kita akan bahas di ayat ini dulu. Ada tanda yang berwarna datang dan mendengarkan. Setelah kita lihat kata datang dalam bahasa aslinya ditulis erkomai. Erkomai punya dua pengertian, saudara. Yang pertama, setiap orang yang memutuskan untuk mengikut aku, kata Tuhan. Yang kedua, siapapun yang menemukan aku dan menjadikan tempat perteduhan. Itu erkomai. Orang yang datang sama Tuhan adalah orang yang seharusnya sudah memutuskan mau ikut Tuhan. Bukan lagi ragu-ragu. Orang Tuhan bilang kayonge. Untung-untungan enggak. Makanya ngapain kamu panggil Tuhan-Tuhan tapi nggak melakukan? Ya orang nggak pernah memutuskan. Tapi kata datang erkomai itu setiap orang itu yang memutuskan mengikut aku. Yang kedua, siapapun orang itu yang sudah datang menemukan Tuhan dan menjadikan tempat perteduhan. Itu kata erkomai. Lalu saudaraku, mendengarkan. Kata mendengarkan itu ditulis dengan aku. Akoe, bacanya aku. Ini akoe ini saudaraku, datang, udah memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Dia harus dengar apa yang dia mau Tuhan. Nah akoe ini itu mendengarkan dengan seksama. Gak asal dengar saudara. Dan ini dalam catatan selanjutnya membutuhkan perhatian dan fokus yang sungguh-sungguh. Gak asal dengar. Nah di dalam bahasa Inggris dikenal dua kalimat listening dan hearing. Listening itu mendengarkan. Tapi kalau hearing itu pendengaran. Beda saudaraku. Saudara punya pendengaran. Dengar. Tapi beda dengan listening. Listening bukan cuma dengar, tapi mendengarkan. Nah aku ini ditulis dengan listening. Mendengar dengan seksama, dengan fokus. Saudara, saya orang yang suka seni. Salah satu suka seninya suka pelihara burung, kicau. Saya pernah diminta jadi juri perkutut, saudaraku. Ya. Perkutut itu dinilai dari awalannya, tengahannya, ketukannya, dan belakangnya. Awalannya harus ada cengkoknya, klaung atau waung gitu ya. Lalu ketukannya harus double, klaung, kung, itu baru bagus. Nah waktu dinilai kan suaranya macam-macam. Saya mesti dengerin suara yang memenuhi standar. Saya fokus dari sekian ratus burung perkutut, saya dengar ada satu yang memenuhi syarat. Saya fokus suara yang mana ini? Yang ini ternyata. Suara yang lain saya nggak dengar. Saya fokus pada yang itu. Seperti itu. Demikian juga kalau di gereja, kalau saya mencatat khotbah, apalagi yang soal pengajaran Bapak Gembala, saya fokus. Kadang saya cuma tutup mata, saya dengar. Karena kadang-kadang kan suara orang, ada yang keluar, itu mengganggu saya. Saya tutup mata, tapi kuping saya, kalau nggak ketinggalan buat saya eman-eman saudaraku. Waduh ketinggalan ini. Tapi kalau khotbahnya 3 kali nggak masalah, kan bisa diulang-ulang. Tapi kalau cuma sekali,
Saya harus lihat live streamingnya kan, untuk bisa mencatat dengan penuh. Saya kadang tutup mata, supaya fokus dengar saya. Ini penting saudaraku, ya. Mendengarkan dengan seksama. Kalau enggak bahaya kita, salah dengar, repot. Di dalam Lukas ayat 18, saudaraku, dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Budayakan mendengar dengan baik, saudara. Jangan buka HP, Facebook, WA-an, saudara. Sini khotbah, saudara juga lihat khotbah di itu, di WA. Budayakan mendengar dengan baik. Tuhan katakan karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai apa nanti kita akan lanjut. Kepadanya akan diberi. Tes. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga. Diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang mempunyai ini apa kita akan lanjut nanti saudaraku. Tapi ayat ini menegaskan budayakanlah mendengar dengan seksama. Firman Tuhan. Supaya jangan salah dengar. Haleluya. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, lebih lanjut kita lanjutkan. Lukas 6 ayat 48 sekarang. Tadi 47 ya. Setiap orang yang datang tadi kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu mendengarkan, dengan apa ia dapat disamakan? Nah, ini lanjutannya ayat 46. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Saya salut di sini ditulis datang air bah. Nggak usah air bah, banjir aja saudaraku sudah luar biasa. Ini air bah terus banjir. Saudaraku beda ya. Air bah itu nutup semua, atas bawah semua digrup gitu. Tapi kalau banjir cuma bawah. Tapi dikatakan ini ketika datang air bah dan banjir. Nanti beda, orang yang dengar tapi nggak lakukan nggak ada air bah, cuma banjir doang. Tapi orang yang dengar firman Tuhan ini luar biasa, disamakan dengan orang yang menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Ketika air bah datang, rumah itu tetap kokoh. Mari kita bedah satu-satu saudaraku. Orang yang telah melewati tahapan ayat 46 sampai 47 tadi yang kita bahas saudara. Maka orang itu ia akan bertindak. 46 saudaraku mengakui Yesus sebagai punya otoritas tertinggi. Dia yang menentukan hidupnya. Dia setuju dengan firman Tuhan. Dia mau melatih dirinya lalu kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh tahapannya itu tadi. Maka ayat 48 ia bertindak. Apa saudaraku terus? Menggali dalam-dalam. Haleluya. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar bangunan kehidupannya di atas dasar batu yang kokoh. Gali, dengar dengan seksama. Gali itu firman Tuhan. Biasakan catat itu firman Tuhan, saudaraku, supaya dipelajari lagi. Ya. Untuk kemudian menemukan batu yang kokoh itu dan dijadikan dasar yang teguh. Nah, kata dasar ini ditulis dengan temelios. Dan saudaraku tahu kata temelios, lanjut. Artinya cukup mengagumkan, saya diberkati. Sebuah sistem. Temelios itu artinya sebuah sistem. Tadinya saya bingung. Kok artinya ini ya? Tetapi saya baru mengerti. Lanjut di catatan. Jadi apa yang sedang dikerjakan oleh orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia sedang membangun sistem kebenaran. Batu kebenaran Yesus yang kokoh itu. Untuk itulah ia menggalinya dalam-dalam, saudara. Saudaraku, semua hal itu
Semua pakai sistem, saudaraku. Gereja kita berjalan karena ada sistem. Komputer pun ada sistemnya, saudaraku. Negara Indonesia berdiri kokoh sampai hari ini karena punya sistem. Makanya orang yang mau mencoba, saudaraku, mengubah Indonesia, mereka mencoba mengubah sistemnya. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sistemnya. Mereka mau coba ubah. Supaya negara ini bukan lagi NKRI. Tapi negara tertentu. Sistemnya akan digoyang. Komputer mau rusak komputer, rubah aja sistemnya, bubar itu. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan, itu seperti menggali dalam firman Tuhan, lalu meletakkan dasar iman kehidupannya pada sistem kebenaran yang Tuhan bangun. Sistem kebenarannya adalah Yesus. Sebagai dasar yang kokoh. Makanya saudaraku yang Tuhan kasih, kadang-kadang kita heran. Tadi pagi Yusuf disebut dalam khotbahnya Pak Yosef. Kenapa Yusuf bisa kuat? Bukan dia hebat loh saudaraku. Dia bisa lewati ujian. Kenapa? Bukan karena dia hebat. Dia sudah membangun sistem hidupnya. Kebenaran itu sudah tercetak di hidupnya. Bukan karena dia hebat, karena sistemnya dia udah punya. Digoda sama istri Potifar pun dia bisa lari, karena apa? Dia punya sistem. Bukan karena Yusuf hebat, bukan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa bisa kokoh di negeri kafir, Babel? Sadrak, Mesak berkata, waktu dia mau dimasukkan dapur api, kalau Tuhan sanggup tolong saya, dia akan tolong. Tapi sorry Baginda, ini saya pakai bahasa bebas. Kalau Tuhan nggak tolong saya, mesti harus masuk itu, sorry saya nggak akan nyembah patung sampean. Saya tetap akan menyembah Allah. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Kenapa? Sistem kebenarannya dibangun. Mulai dari dia masuk pembuangan, soal makanan. Firman itu sudah jadi sistem, jadi dasar yang kuat. Dia tolak. Bukan karena mereka hebat, bukan. Karena ada sistemnya yang dibangun. Kenapa Ayub bisa begitu kuat, dicobai begitu rupa? Karena rohaninya, sistemnya sudah ada. Dibangun di dasar hati yang terdalam. Saya masih ingat, terkesan banget ketika Bapak Gembala bersaksi tentang seorang ibu yang janda. Kemudian karena rumor apa-apa difitnah, gembalanya nggak boleh kebaktian lagi di gereja, saudaraku. Tapi ibu ini bilang, tolong, kalau aku nggak boleh duduk di kursi, izinin aku duduk di lantai. Yang penting aku ibadah, datang kepada firman Tuhan. Oh, kalau zaman sekarang diusir, memang gereja cuma ini tok, pergi dia. Tapi saya berkesan sampai hari ini terus nyantol. Bisa ibu itu bertahan. Ada apa? Sistemnya. Sudah tercetak dia. Itu yang dimaksud sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Bangun sistem rohani kita yang benar. Gak bakal digoyahkan, saudaraku. Ini yang saya diberkati, saudaraku. Kenapa mereka begitu hebat dan kokoh begitu? Ada Roh Kudus, iya betul Roh Kudus membantu. Tetapi di dalam hatinya, nih orang-orang seperti ini, memiliki sistem kehidupan rohaninya di atas kebenaran. Apapun terjadi, sorry, sekali Yesus tetap Yesus, meskipun maut dia harus hadapi. Haleluya. Dan ini yang dimaksud oleh Tuhan, dasar yang benar, keimanan yang benar dan kokoh ini. Makanya Tuhan tadi di awal bilang, jangan kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, ngapain? Cuman panggil doang tapi mau ngerjain. Karena ini merupakan sebuah sistem yang Tuhan inginkan. Sistem itu sudah ada pada Tuhan. Tuhan punya sistem di surga. Sampai dia korbankan anaknya yang begitu dikasihi, dicintai. Untuk mati, dihinakan. Kok bisa ya? Kan kita bilang begitu. Bukan karena dia Allah. Karena Allah punya sistem. Kebenaran kasih itu.
Dan betapa sistemnya Allah itu turun ke kita. Supaya kita pun kayak Tuhan, kuat. Seperti Yesus juga, kuat saudara. Dan heran kita diminta oleh Tuhan supaya kita masuk standar menjadi serupa dengan anaknya. Kenapa? Karena itulah dasar. Dasar dari apa saudaraku? Dari sistem yang kuat, Kristus itu. Jadi bukan cuma ngerti teori, tapi nggak dijadikan pembangunan dasar yang baik. Akan rontok saudara. Saya ketika pelajari ini, aduh Tuhan. Luar biasa saya diberkati. Terjawab. Saya kadang-kadang terheran-heran dengan mendengar orang kesaksian. Ya, ada seorang teman saya saudara. Teman sekolah minggu. Dia menikah dengan seorang pria yang bukan Kristen. Ya, dia ngakui salah ya. Lalu dalam kehidupannya dia disakiti, dikhianati. Saudara tahu suaminya selingkuh. Bukan sembunyi-sembunyi loh saudara. Itu wanita dibawa pulang ke rumah. Bilang sama istrinya, kamu tidur di luar ya. Ada nggak yang kayak gitu saudaraku? Kalau ada jarang mungkin ya. Istri ini gituin sakitnya kayak apa saudaraku? Tidak dinafkahi lagi. Berulang-ulang ditinggal pergi nggak pernah pulang. Tapi satu saat dia dibuang sama gendaannya. Selingkuhannya. Sakit. Dia pulang ke istrinya. Saudara tahu istrinya dia ladeni, dia kasihi, dia rawat. Sampai satu hari, ini teman saya kesaksian sama saya. Dia bilang begini Yon katanya, Mam, saya minta maaf sama kamu. Dia bilang puji Tuhan mau bertobat ya. Saya kira kamu bukan manusia biasa. Kaget si istri dia. Oh, saya biasa dimaki-maki, diomong jelek juga nggak apa-apa. Tapi dia belum selesai ternyata. Kamu bukan manusia biasa, tapi kamu manusia setengah malaikat. Memangnya kenapa? Kalau orang lain nggak mungkin kayak gini. Kamu bisa terima saya, ampuni saya. Kamu bukan manusia biasa. Istrinya bilang, bukan. Saya sama sebetulnya kayak orang lain. Kamu tahu, aku pengennya ngeracun kamu supaya mati. Karena kamu jahat. Tapi yang di hatiku, tidak boleh. Aku diajar, jadi untuk pegangan saya. Harus mengampuni kamu. Sambil menangis dia cerita begitu. Dan suaminya baru ngerti. Karena istrinya punya sistem yang udah dibangun, kuat. Oh, kalau dia nggak punya sistem bangunan yang kuat, saudara. Dia bilang, saya mau racun kamu. Memang saudaraku waktu dia sakit hati begitu rupa. Dia nanti begitu. Ada bisikan, racun tikus, bikin kopi, dia kan suka kopi, campurin. Nanti break dance sebentar, game. Ya kan? Kenapa saya mau begitu? Saya pernah racun tikus, saudaraku tak lihat. Betul saudaraku, tikusnya break dance dulu. Mati. Jadi kalau orang mungkin begitu. Tapi Tuhan katakan enggak. Kamu lihat aku tersakitin lebih dari kamu. Di atas kayu salib. Dia memutuskan, aku ikutin. Sistemmu Tuhan. Ampuni. Dan suaminya mati, bertobat saudara. Meski belum masuk gereja. Dia berkata, aku belum pernah mengalami kemenangan yang sejati dari pengalaman ini. Luar biasa. Itu teman saya sekolah minggu. Sekarang sudah di Jakarta ikut anaknya. Karena sistem. Jangan bilang enggak mungkin saudara. Mungkin. Karena di Alkitab tokoh-tokoh bisa mungkin. Orang yang sekarang pun mungkin. Karena apa? Karena sistem yang sedang dibangun. Yaitu kebenaran. Kalau enggak, omong kosong. Saudaraku. Betul, omong kosong. Dan saya menemukan ini, oh ini dia ternyata. Yang diinginkan Tuhan untuk bangun. Sebuah ilustrasi tentang bangunan yang benar ternyata lebih mendalam. Arti yang kita bisa petik di sini. Selanjutnya saudaraku, kata digoyahkan. Jadi orang ini saudaraku ketika bangun sistem kebenaran yang kuat. Dihajar air bah itu kan menutup semua. Sudah air bah, nggak mempan banjir, enteng, tetap kokoh saudaraku. Dia tidak mudah digoyahkan. Tidak digoyahkan. Nah kata digoyahkan itu seleo. Nah, ini saya ambil referensi dari pengkhotbah lain tentang istilah agitasi jiwa.
Digoyahkan atau seleo ini, saudaraku, itu memiliki arti agitasi jiwa. Saya ambil referensi dari seorang pengkhotbah dalam ayat yang sama khotbahnya, tapi dalam versi yang berbeda. Nah, apa sih agitasi jiwa itu? Mari kita lihat. Gampang terhasut untuk memberontak. Yang kedua, agitasi jiwa itu gampang digulingkan. Saudara, orang yang gampang terhasut itu sedang alami agitasi jiwa. Gampang memberontak, saudaraku. Ketika orang bisiki, saudara, kamu tahu pendeta itu jebule wongnya kayak lo. Orang Tegal bilang, iya, idilah, itu ya orang Jawa ya, orang Tegal ya, idilah, terus kepiben, kan begitu. Cerita, oh begitu, orang nyangka ya, idilah, wis kena ngayak aja maling gereja mono maling wis ya. Lo ngabai, ini agitasi jiwa, mudah terhasut untuk memberontak. Bapak Ibu, kalau kita punya dasar sistem hati kebenaran, kita nggak telan mentah-mentah, betul? Orang yang kayak sudah kuat di sini nggak mudah digoyahkan dengan kayak gini, hasutan-hasutan ya. Dengar, terima, simpen dulu, saudaraku. Pertimbangkan dulu, benar apa tidak. Yang kedua, agitasi jiwa itu gampang digulingkan. Nggak usah dicongkel, saudara. Cukup ditunyul, nyul, roboh. Dulu Mejasem ketika baru ada perumahan rakyat dibangun. Saya datang ke sana ke teman saya. Duduk, ceritanya mampir ya. Saya senderan di tembok. Saudara tahu saya senderan begini, jebrol suraku temboknya sampai keluar. Saya dapat 2 telur di sini bencut kena itu. Ambrol suraku. Lah, lu kok gampang ternyata asal main ini suraku. Lepahannya asal-asalan. Disenderin saya roboh, saudara. Itu waktu saya belum sekurus ini, saudaraku. Maksudnya belum segebuk ini. Gebrak, batanya kena teng. Pulang saya kayak jendolan 2, saudara. Dibetulin, kemudian yang punya rumah teman saya, maaf, ke toilet. Masa rumah baru, seminggu udah penuh. Ternyata ketika digali speed tanknya cuma semeter, saudaraku. Nggak ada malah cetek. Karena bangunnya asal-asalan. Rumah kayak gitu mudah dirobohin, gampang digulingkan. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan, membangun sistem itu, di dasar batu kebenaran yang kokoh, dibangun. Saudara, bangunan ini kuat, karena dasarnya. Dasarnya kuat. Digoyah kayak apapun, karena sistemnya itu di bawahnya udah kuat. Kalau kita rohaninya dibangun dalam sistem kebenaran, apapun kebenaran yang kita bela, yang kita pegang, tidak mudah terhasut. Tidak mudah digulingkan. Ini yang Tuhan mau. Kita ada di dalam dasar bangunan yang benar dan kokoh. Masuk kepada ayat yang terakhir. Di dalam Lukas 49, ini kebalikannya. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Ini kewaliannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa sistem. Dia bangun rumah flat, nggak gali, saudaraku, nggak ada sistem-sisteman. Seenak bangun. Ketika banjir melanda, beda. Di sini tidak ada air bah. Cuman banjir, saudaraku. Kalau air bah kan nutup. Ini banjir doang bawah. Rumah itu segera, nggak tunggu lama, rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Saudara lihat, sama-sama mendengar. Dari sumber yang sama. Yang didengar juga sama. Tapi pilihannya beda. Dia nggak peduli. Dengar, tapi nggak kerjakan. Tapi kerjakannya aku, maunya aku. Ini ada tipe-tipe begini. Kenapa Tuhan bikin begini? Karena ada tipe-tipe begini, saudaraku, di gereja. Dia bangun tanpa sistem, rubuh. Nah kita lihat, kata rubuh, saudaraku, itu ditulis dengan kata pipto.
Pipto artinya penurunan kualitas sampai sama sekali nggak ada kualitas. Dari tidak ada kualitas, turun sampai sama sekali nggak ada kualitas. Sekecil apapun udah ada, itu pipto. Orang yang cuma dengar tapi menolak melakukannya, nggak ada kualitasnya sama sekali. Lalu yang kedua, gampang diserah oleh roh jahat, saudaraku, kata Pipto. Karena tidak memiliki sistem kebenaran. Kalau orang tidak memiliki sistem kebenaran, maka yang jahatlah yang masuk. Kita juga diserang sama iblis, saudaraku. Ujian, cobaan kayak Yusuf, kayak Ayub dan sebagainya, diserang. Tapi kenapa mereka kuat? Karena dia punya sistem dasar yang kuat. Kebenaran itu ada di hidupnya. Terpatri. Nggak mau udah digoyahkan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel terpatri. Mau masukin ke dalam kandang singa, mau dia terpatri. Kuat. Tapi orang yang enggak, dengar tapi nggak lakukan, pipto, gampang diserang roh jahat. Karena nggak punya kebenaran. Saya hubungkan Matius 12:43-45 ini adalah tentang sebuah perumpamaan bahwa hidup kita itu seperti sebuah rumah. Ketika Tuhan membebaskan rumah itu dari roh jahatnya keluar. Roh jahatnya keluar, kedayangan kemana-mana. Rumah yang adalah orang Kristen yang sudah dibebaskan ini, dia tidak membangun sistem kebenaran. Rumahnya dikosongin, nanti dibaca ya di rumah. Rumahnya dikosongin. Enggak dibangun, saudaraku, sistem kebenaran Tuhan itu. Maka iblis lihat, aduh nggak ada tempat yang enak ya. Lalu dia lihat orang itu, tempatnya kosong, udah bersih lagi. Kan dibersihkan oleh firman. Tapi nggak dibangun itu sistem kebenaran di dalam hidupnya. Dia panggil 7 roh yang lebih jahat masuk ke orang itu, saudaraku. Sehingga keadaan orang itu lebih jahat daripada sebelum dia dibebaskan yang pertama. Ini pipto, ya saudara. Ini yang disebut pipto, rusak. Kemudian kerusakan. Ya, disebut rusaknya berat. Kata kerusakan ditulis dengan kata rekma. Yaitu mengalami apa yang disebut dengan distorsi. Ini juga saya ambil referensi dari hamba Tuhan lain. Dari ayat yang sama yang dia khotbahkan. Dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi kata distorsi ini saya ambil. Nah kata distorsi ini saudaraku, saya setuju dengan artinya. Karena sesuai dengan kata rekma yang sesungguhnya. Yaitu pemutarbalikan fakta. Orang yang tidak dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sistem kebenarannya. Semua dibalikan. Dikit-dikit gereja nggak benar. Dikit-dikit Tuhan disalahkan. Mana Tuhan kata yang memberkati? Mana ini? Semua dibalikan. Selalu menyalahkan keadaan. Selalu menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Yang kedua penyimpangan, tidak ada kebenaran. Orang yang rusak rekma ini selalu menyimpang dari kebenaran. Apapun yang diajarkan soal kebenaran mental, saudaraku. Dia hanya mendengar tapi nggak melakukan, tetap menyimpang. Dan yang terakhir, gangguan ke arah yang tidak diinginkan, gagal total. Gangguan ke arah yang tidak diinginkan, maksudnya begini, dia pengen, saudaraku, berbuat jujur. Tetap goroh juga, saudara. Dia pengen setia. Nyimpang juga, saudaraku. Saya pengen berbuat baik, ngomong baik, ya jelekin orang tetap jalan, saudaraku. Tidak pernah jadi benar. Karena rusak kehebatannya. Nah orang kayak gini harus dari awal, saudaraku. Ngikuti tahap-tahapan. Sampai kemudian dia bisa mengambil keputusan. Menggali dalam-dalam, mendengar dengan baik firman Tuhan, gali dalam-dalam. Dia bangun sistem kebenaran itu dalam hidupnya. Dan dia akan menjadi orang yang kokoh di dalam kehidupannya. Apapun yang dihadapi, maka berlaku bagi orang seperti ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Dan orang seperti ini akan digiring Tuhan masuk kepada gereja yang sempurna. Haleluya. Mari saudaraku yang Tuhan kasih, kita belajar bersama untuk mengubah cara pengiringan kita. Mungkin kita masuk pelatihan dulu. Mari kita latih, saudaraku. Melatih untuk memberikan pengampunan.
Latih hidup kita menghadapi setiap ujian cobaan apapun dengan tetap kuat, berpositif thinking, dan pegang kebenaran. Jangan yang tidak benar. Mungkin gagal, latih terus saudaraku. Minta dukungan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Sampai kita terbangun sebuah sistem kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Maka kita pun akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Seperti yang ditulis di Alkitab dari tokoh-tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab. Sehingga bukan cuma mereka saja, tetapi kita pun yang di akhir zaman akan tercatat menjadi pahlawan-pahlawan iman yang masuk pada gereja yang sempurna. Mempelai Kristus. Gereja yang sempurna memberi pengikut Kristus yang sejati. Adam yang akhir. Haleluya. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan.